nggak bersyukur. Ditambah caption yang dia bikin, adab lebih tinggi daripada ilmu. Itu maksudnya gimana sih? Apa bapak-bapaknya nggak punya adab? Atau Aisar yang nggak punya adab karena udah tahu orang lagi susah malah konten mulia? Setelah insiden Aisar Khalid diusir saat membagikan bantuan di Bali, situasi semakin memanas dengan reaksi keras fans yang melabeli Bali sebagai hama. Komentar tersebut menimbulkan gelombang perdebatan di media sosial dan memicu respon balik dari warga Bali. Mereka menilai serangan verbal yang dilontarkan fans Aisar terlalu berlebihan, sehingga memerlukan jawaban yang tidak sekadar emosional tapi juga penuh sindiran. Alih-alih marah, warga Bali justru memandang hinaan itu sebagai indikator bahwa Bali tetap memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Dalam balasannya, warga Bali menegaskan bahwa meskipun disebut hama, keindahan alam, budaya, dan status Bali sebagai pulau surga tidak bisa direndahkan begitu saja. Mereka menyindir bahwa jika Bali saja dianggap hama, bagaimana dengan daerah lain yang tidak memiliki keunggulan serupa? Balasan ini bukan hanya untuk menangkis hinaan, tapi juga sebagai pengingat bahwa kekuatan Bali terletak pada reputasi dan warisannya. Polemik pun semakin meluas karena kini tidak hanya menyangkut Aisar, melainkan juga citra Bali di mata publik nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bali hama, Bali hama, Bali hama. Terus kayak marah semua. Jangan marah, ngapain marah? Itu justru bagus toh. Ini indikator itu toh, oke. Gini, Bali yang sebagus ini aja itu dikatakan hama. Gimana yang lebih jelek? Ya kan? Ada yang lebih jelek masih di bawah. Belum lagi L claimer, belum lagi yang lain-lain. Bali aja yang punya budaya sebagus ini, pulau seindah ini, pulau surga itu dikatakan hama, ya nggak masalah. Itu indikator, justru kita harus bangga ya. Kenapa dikatakan itu? Karena apa? Nggak ada gunanya kita marah-marah. Ya udah, itu ya udah bagus. Berarti Bali aja hama. Berarti yang lain gimana? Yang di bawah Bali gimana? Yang nggak punya alam seindah Bali gimana? Yang nggak punya budaya seindah Bali gimana? Lebih jelek dari hama. Hama, Bali hama. Yang lagi rame kali itu Ci. Bali hama, Bali hama, Bali hama. Sini. Lihat deh. Nih. Oh, kita nggak perlu lagi banyak pengakuan gitu loh. Udah, dunia udah menilai. Kita mau apa lagi men? Kita udah punya semua men. Yang bilang kayak gitu lagi, minimal adab lah, minimal adab daripada ilmu bla 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 bla. Men, kita juga punya konsep kayak gitu men. Sekarang kalian tuh tahu situasi dan kondisi itu aja. Kalau masalah adab, kita juga punya konsep Trihita Karana yang dimana konsep tersebut artinya kita menjalin keharmonisan antar manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan hidup, seperti itu ya. Mungkin segitu aja dan kemungkinan kalian juga nggak ada yang mengerti ya. Inilah yang aku tidak suka dengan orang Indonesia. Yang salah siapa, tapi nama tempat yang disalahkan. Ingat bro, kalaupun ada yang disalah di situ, itu yang salah orangnya, bukan nama tempatnya. Tidak ada hubungan sekali dengan tempatnya itu. Tahu nggak kamu? Kalau kamu ketika kamu itu menyebutkan nama orang atau menghina nama orang, maka yang kena itu adalah orang itu tersebut. Tapi kalau kamu itu menyebut nama tempat, maka satu tempat itu benci dengan kamu. Seriusan, dan ini bisa memicu pecah belah. Tidak ada nama tempat yang hama, nggak ada. Ini banyak sekali daya hama, Jawa hama, ini Bali hama, semua dihama-hamakan. Ingat, kita ini adalah hidup di Indonesia, semuanya adalah saudara kita setanah air. Tidak ada yang hama. Kalaupun ada orang yang salah, maka yang salah itu orangnya, bukan nama tempatnya. Jangan toh hama-hama. Manusia-manusia seperti ini sebenarnya harus dipunahkan ya. Inilah yang memicu memecah belah ini. Kita ini harus satu hati kita ini karena satu negara, satu tanah air. Emosi ya bro. Dan
Ramai netizen fans dari seorang TikToker yang berasal dari Malaysia yang memberikan bantuan ke Bali ketika musibah banjir Bali terjadi dan mendapatkan perlakuan tidak enak dari seorang bapak-bapak yang lagi bertugas di sana. Ya, terus mereka mengatakan cancel Bali hama, terus kita cancel ke Bali minggu depan, nggak jadi ke Bali, apa bulan depan besok nggak jadi ke Bali. Menurut gua sih itu nggak fair sih guys. Kan Bali serta Bali itu pada bagian dari provinsi dari negara Indonesia, yang Bali itu udah ada ribuan tahun dan mereka semua itu ada saudara-saudara kita di situ dari 34 provinsi sekarang yang ada. Mereka menerima kedatangan warga-warga dari luar Bali. Nah, kalau kalian cancel Bali, ya kalian yang rugi sendiri. Kalian nggak bisa ngerasain gimana indahnya sunset di Pantai Double Sik, terus motor-motoran dari Ubud ke Kintamani, nonton tari kecak di Uluwatu, terus jalan-jalan ke pantai Virgin Beach, dan banyak lagi tempat-tempat yang indah di Bali dan tetap akan ada di sana. Bali sama dengan hama, Bali sama dengan hama, Bali sama dengan hama. Itulah komen-komen termasuk ada di video saya gara-gara si Aisar itu diusir sama bapaknya. Wes saya tahu di video-video itu orang Bali itu langsung tertrigger ke klaim maksud siapa? Klaim sabar warga Bali, sabar. Kita harus sabar menghadapi orang-orang anonim, karena orang-orang yang komen nama daerah sama dengan hama sudah pasti akun anonim, second account, atau istilahnya kurang kasih sayang orang tua. Tenang aja, coba dah kalau kalian lihat dah akun-akunnya. Biasanya akunnya tuh hitam atau gambar langit atau apa atau anime. Pokoknya adalah kurang afeksi cinta dalam kehidupannya. Lagi ini saya tuh pengen membela gitu. Apakah benar Bali sama dengan hama? Tentu saja tidak bro, karena sudah ada son-son yang sama dengan hama. Tapi gini, kalau emang beneran hama, coba dah kita di Bali bisa lihat semua tindakan kejahatan atau kriminalitas yang terjadi apakah dilakukan oleh orang dari atau orang dari Bali. Jadi sekarang yang hama siapa bro? Siapa yang hama? Dalam KBBI, hama itu artinya adalah yang merusak atau perusak. Jadi sudah jelas sumber perusak di Bali adalah tikus, hama tikus. Gua asumsikan ini salah satu fansnya Aisar nih. Lu mau lihat yang lain nggak? Nih, coba lu buka profil yang barusan, terus lu nilai sendiri. Gua pas lihat konten-kontennya, waduh, buset. Asli fanbase-nya Aisar tuh di Indonesia tuh gede banget bro. Padahal kalau misalnya kita search namanya lebih dalam lagi di Google lagi, wadidaw. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Gue mau fokus sama masalah nih orang di Bali ya. Gue udah bilang, gue nggak ada masalah sama konten Aisar bagi-bagi duit kek, bantuin siapa kek, nyeting karbu ereking. Yang itu agak janggal sih. Yang paling gue masalahin adalah dia upload bapak-bapak yang kebanjiran dengan narasi nggak bersyukur. Ditambah caption yang dia bikin, adab lebih tinggi daripada ilmu. Itu maksudnya gimana sih? Apa bapak-bapaknya nggak punya adab? Atau Aisar yang nggak punya adab karena udah tahu orang lagi susah malah ngonten mulu? Yang mana nih maksudnya nggak punya adab? Tapi ya udahlah, orang Indo mah nggak peduli yang gitu-gitu. Asal yang penting bikin konten bagi-bagi duit, bikin konten bantuin orang, pasti dianggap orang baik. Tapi ini semua make sense buat gue. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Seneng tuh mayoritas Indo denger narasi itu tuh seneng banget. Pantes miskin, otaknya kagak pernah diasah. Tapi abis itu ntar di kontranya gini, nggak apa-apa miskin di dunia, tapi kaya di akhirat. Masalahnya lu miskin di dunia nyusahin yang lain. Jadi masuk akal kan kenapa kreator-kreator yang gamenya kayak Aisar ini secara engagement tuh gede banget. Bukannya kita nggak tahu terima kasih, tapi kita punya logika untuk berterima kasih kepada siapa dan dengan cara apa. Itu yang menjadi poin kontennya adalah bapak yang pakai baju biru itu marah-marah, sehingga menggiring opininya Bali begini, Bali begitu, hama begini, hama begitu. Kenapa hal ini dibesar-besarkan, Bang? Dan media Bali juga ikut beberapa yang membesar-besarkan ini. Paengken ci milu-milunya mak gaya kene, terus memosin tayang ame kan ci. Dampaknya pikir, makanya sebagai konten kreator itu sebelum memposting itu dipikir dampaknya dulu. Ini opininya digiring kemana? Apa yang menjadi poin kontennya? Bantuannya itu nggak seberapa bang, ketimbang kontribusinya si bapak yang marah-marah itu, yang mungkin hampir tiap hari di lokasi. Dan kamu pikir keren bang, naik di atas sunroof,
di atas mobil, terus dada-dada, di tik kamera. Kampungan bang, di Bali nggak ada heran orang yang kayak gitu. Tolong dipikir dampaknya sesudah itu. Goalnya kalian apa dengan konten ini? Apakah menjadikan Bali ini cuma objek saja? Ya mudah-mudahan Sultan Malaysia nanti mau nyumbang. Sudah kamu posting konten kamu yang itu. Tolong dipikir bang, nextnya ke depannya bang. Sebagai konten kreator itu, jangan cuma menjadikan objek aja. Orang marah-marah itu manusiawi bang. Setiap situasional itu ada orang yang marah-marah. Termasuk saya sendiri. Bisa ngasih bantuannya tuh ke posko, koordinasi dulu. Nanti masyarakat yang membutuh bantuan apa, didata di posko. Bang tuh juga harus berpikir ngasih bantuan itu apakah bantuan ini tepat nggak. Jangan cuma main konten aja. Baca juga situasi, komen-komen orang jadi gimana, menggiring opininya jadi gimana. Bang, Bali ini sudah kena bencana bang. Gak usah datangin gaduh lagi di sini dengan alasan tujuan baik. Tolong sadar bang, sadar. Dan pesan lagi satu bang, jangan akui lawar plek bang ya. Lawar plek itu otentik, lawar Gianyar bang. Jangan diklaim ya. Saya takut nih, saya curiga nih soalnya kalian tuh banyak mengklaim budaya kami di sini.